Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Priska Cahyaningsih. NIM saya 201011283. Saya kelas E, jurusan Teknik Informatika, konsentrasi Manajemen Teknik Informatika. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester pengantar manajemen bisnis. Yang pertama, siapa saja yang dimaksud dengan insight stakeholders? Insight stakeholders merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan dan tuntutan terhadap sumber daya perusahaan serta berada di dalam organisasi perusahaan. Pemegang saham atau shareholders, para manajer atau managers, dan karyawan atau workforce adalah orang yang termasuk ke dalam kategori insight stakeholders. Yang kedua, sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Tujuan jangka panjang dalam bisnis ada probabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, tanggung jawab kepada masyarakat. Itulah tujuan jangka panjang dalam bisnis. Yang ketiga, jelaskan strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial biasanya menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum atau resmi untuk menghindarkan diri atau menolak dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan akan hal tersebut. Selanjutnya ada strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Yang nomor 4, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Jawaban saya, keputusan terprogram atau programmed decision merupakan keputusan yang berulang dan telah ditentukan sebelumnya, meliputi situasi yang timbul cukup sering untuk membuat aturan pengambilan keputusan dikembangkan dan diaplikasikan di masa depan dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami organisasi atau perusahaan. Keputusan terprogram memiliki struktur yang baik karena pada umumnya kriteria bagaimana suatu kinerja diukur sudah jelas. Informasi mengenai kinerja saat ini tersedia dengan baik. Terdapat banyak alternatif keputusan dan tingkat kepastian relatif yang tinggi. Apa saja yang harus terdapat pada struktur organisasi? Jawaban saya, yang pertama ada anggota. Anggota adalah orang yang memiliki peran penting di sebuah organisasi atau perusahaan. Orang-orang ini berhubungan dengan aktivitas seperti melakukan pekerjaan, memecahkan masalah, memberikan ide, berpikir. Selanjutnya ada pekerjaan dalam organisasi. Pekerjaan di sini terdiri dari tugas formal dan informal. Pekerjaan ini ditandai dengan 3 dimensi universal, yakni isi, keperluan, konteks, dan praktik-praktik pengolahan. Selanjutnya ada orang-orang. Di sebuah organisasi atau usaha lembaga, seringkali disebut dengan pegawai atau personel atau karyawan. Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan bersama, sangat diperlukan kekuatan yang dibuat dari hasil saling membantu antara sesama anggota. Selanjutnya ada tujuan bersama. Tujuan bersama adalah sebuah arah atau sasaran yang menjadi suatu tujuan utama yang hendak dicapai atau diinginkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dan selanjutnya ada peralatan, merupakan sarana yang bisa dalam bentuk materi seperti mesin-mesin, uang, gedung, atau kantor. Dan yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan ini berkaitan dengan tempat di sekitar kita atau perusahaan, termasuk sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi.
Dan terakhir, sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Yang pertama adalah memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan, serta pengaruh pengalaman dan harapan. Dan selanjutnya ada mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan yang mendorong ke arah sasaran, dan keadaan di mana kebutuhan tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dan selanjutnya, mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai dengan hanya diciptakan perasaan puas. Karena banyak perasaan puas dapat menimbulkan puas diri dan kelambanan. Dan kita akan menjadi cepat puas dan tidak akan berusaha terus. Dan selanjutnya ada memahami bahwa di samping semua faktor di atas, ada hubungan yang kompleks antara motivasi dan prestasi kerja. Sekian jawaban saya atas ujian akhir semester pengantar manajemen bisnis. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.